jalan kemana-mana? Langsung aja. Hemat murah nonstop tiap hari. Murah nonstop tiap hari. Cek aja sekarang. Murah nonstop pesan keren. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا خير هادي للأنام، يا خير هادي للأنام، أسام عطفا على عطفا على من كان فيك غراما. أنت
أسفا على من ذاب فيك غارا. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. نور المصطفى نور المصطفى منال الأكوان منال صل يا نبي صل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدح إليك بمدح إليك بمدح إليك بمدح إليك سل يا نبي. الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الله تكفل يحمي وعلي أصبح يفدي. الله تكفل يحمي وعلي أصبح يفدي. وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافي بنت الصديق توافي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال
واخلع الكونين عنك سواه حب مولى العرب والعجم Baik, eh apakah suara saya terdengar jelas nggih? Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas. Ah ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua ya. Sehingga alhamdulillah pada minggu keempat bulan Ramadan ya, yang insya Allah artinya di pertemuan keempat atau pertemuan terakhir ya, di kegiatan kelas Quranic Healing kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir kembali bertatap muka meskipun melalui virtual ya, Zoom gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kepada baginda besar kita, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Salawat serta salam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi-tabiin, dan kepada kita semua yang selalu istiqomah di jalan Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman peserta kelas Quranic Healing, hari ini menjadi pertemuan terakhir kita untuk kegiatan ini, pertemuan keempat. Insya Allah untuk semua kegiatan dari awal 1, 2, dan 3 ada materi yang kami bisa share, rekaman video yang bisa Ibu Bapak sekalian saksikan di YouTube. Untuk hari ini masih tetap bersama narasumber kita ya, yang terhormat Bapak Associate Profesor Dr. Apoteker Kintoko Magister of Science ya, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita nggih. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Bapak. Nggih. Untuk Ibu Bapak sekalian, mungkin seperti yang kami sampaikan, untuk agak hikmat kegiatan kita, selama kegiatan yang bisa berkenan untuk on kamera, silahkan bisa on cam. Insya Allah nanti di akhir sesi kita akan lakukan sesi dokumentasi bersama nggih, untuk kegiatan penutup kita pada kelas Quranik di kajian bulan Ramadan ini.
Untuk mempersingkat waktu, mungkin monggo Pak Kintoko, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk materinya saya share screen Bapak atau? Yang share saya aja yang share. Oh ya, baik. Terima kasih. Silahkan Pak Kintoko. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita, dan semoga aktivitas ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk mempresentasikan ya, ini materi terakhir kita, dan di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan tema teologi sehat dan sakit ya. Jadi kalau kita bicara tentang konteks teologi sehat dan sakit itu sebetulnya sederhananya ketika kita mendapatkan satu kesehatan ya, ini sebetulnya adalah berkah ya, dan sekaligus amanah untuk disyukuri, dan termasuk di antara nikmat-nikmat yang kelak akan dihisab. Nah, itu keyakinan. Jadi bahwa nikmat sehat ini termasuk nikmat yang akan dihisab, itu kan pemahaman teologinya harus masuk. Karena ini masalah waktullah ya, janji Allah kan belum terjadi. Karena hisab itu nanti setelah kita ada di alam akhirat ya. Artinya kita ada di kehidupan setelah kematian kita. Nah, karena ini waktullah ya, janji Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah mengingkari janjinya, itu artinya apa yang harus kita lakukan ya kita bersyukur. Bagaimana cara kenikmatan itu dikembalikan kepada, jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Itu yang paling mudah memahami makna bersyukur itu. Jadi ketika badan kita sehat ya, mestinya ibadahnya makin giat. Nah, itu adalah makna dalam konsep teologi sehat gitu. Sekali lagi, kesehatan adalah bagian yang kelak akan dihisab. Jadi sehat sebelum sakitmu gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika kemudian teologi sakit? Nah, teologi sakit ini memandang bahwa sakit itu adalah bentuk ujian keimanan ya dari Allah untuk kita bersabar, gitu ya, sabar. Termasuk dalam arti itu kita harus bisa menerima secara ikhlas adanya qada dan qadar atau takdir atas diri kita. Ketika kita meyakini tentang sebuah konsep teologi sakit. Di sisi yang lain, kita juga menggunakan kesempatan ya. Sakit itu sekaligus upaya kita untuk bertawakal kepada Allah dan usaha untuk mencari kesembuhan, atau di sini nanti ada istilah berobat ya, yaitu berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dan pasti jika suatu obat itu telah mengenai suatu penyakit, maka sembuhlah dia atas izin Allah. Nah, ini juga maksud dalam konteks teologi sakit, dan kemudian melakukan
ikhtiar untuk berobat, yang mana ini juga harus benar ikhtiarnya itu. Karena makna teologi sakit itu meyakini bahwa ini adalah ujian keimanan, juga adalah apa yang kemudian kita harus bersabar itu, tapi juga harus berikhtiar, yaitu mencari atau dengan ikhtiar yang benar. Maka kalau ada marak Persatuan Paranormal Indonesia, itu kan ada itu di apa namanya, di organisasi profesinya Kemenkes itu ada, ya. Jadi para paranormal itu membuat asosiasi gitu, asosiasi paranormal. Nah, ya berarti kita harus memilih-milih modalitas terapi yang tidak menyalahi konteks akidah gitu. Ini adalah penting supaya kita memahami eh, bahwa apa namanya, segala aktivitas kehidupan kita ini terikat dengan syarak. At-taqayyudu bil hukmi syar'i. Jadi at-taqayyud itu terikat gitu. Seperti untaian tali gitu, eh, apa, kita diikat gitu, dan kita kemana-mana itu nggak boleh bebas sembarangan. Tapi kita harus mengikatkan diri kepada khitabus syari', kepada seruan al-musyari', yaitu Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam perkara mencari ikhtiar, mencari penyembuhan atau obatnya itu tidak boleh menggunakan cara-cara yang diharamkan atau yang mengotori akidah kita. Misalkan dengan perdukunan, ya, dengan sihir, ya, dengan mantra dan seterusnya. Nah, ini konsep ini harus dipegang dulu dalam konteks teologi sehat dan sakit. Mari kita mulai dari teologi sehat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia tidak diberikan sesuatu yang terbaik sesudah keyakinan atau imannya kecuali kesehatan. Ini di dalam Musnad Ahmad juz 1 halaman 37. Jadi ini menyambung materi kemarin tentang usul ilaji, ya, atau usul wiqai, ya, bahwa sesungguhnya dalam kutubus sitah itu para imam perawi imam hadis, ya, seperti Bukhari, Muslim, An-Nasai dan seterusnya termasuk Ahmad, itu meriwayatkan hadis-hadis yang terkait dengan kesehatan, namun memang tidak dikumpulkan dalam satu kitab gitu. Tapi dia menyebar, tapi maknanya merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep teologi sehat ataupun teologi sakit, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, misalkan, mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan, sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan atau iman yang lebih baik daripada kesehatan. Ini redaksionalnya itu mirip, maksudnya itu mirip, hanya terjadi sedikit perbedaan redaksional saja, ya. Perawinya adalah berbeda. Yang pertama tadi dari Imam Ahmad, kalau ini dari Ibnu Majah. Berikutnya, barang siapa yang badannya sehat dan hidup aman di tengah masyarakatnya serta memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia seisinya telah diberikan kepadanya. Berarti di sini ada kata badan yang sehat. Artinya dari sini kita memahami memang kesehatan itu sejatinya adalah karunia Allah SWT atau nikmat dari Allah tadi. Ini hadis ini diriwayatkan dari At-Tirmizi. Ini juga masuk dalam kutubus sitah, ya. Kemudian nikmat pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat, yaitu apabila ditanyakan kepadanya, tidakkah telah kami sehatkan badanmu dan telah kami segarkan atau kenyangkan kamu dengan air yang dingin. Ini di sini juga secara jelas memahamkan kepada kita bahwa Allah lah yang zat yang maha
menyehatkan. Ya Syafi ya, yang maha memberi kesembuhan atau kesehatan, termasuk yang memberikan karunia nikmat berupa sehat kepada diri kita. Kemudian pergunakanlah 5 hal sebelum datanya 5 perkara. Ini yang kelak akan dihisab ya. Tadi yang saya sampaikan ini belum terjadi ya, tapi ini pasti akan terjadi. Nah, kata pasti akan terjadi itu sesuatu yang sifatnya adalah wa'dullah itu, janji Allah itu. Apalagi kalau kita tahu dalam konteks kutubus sittah ini kan ada periwayatnya Muslim ya, yang itu hadis-hadisnya itu dianggap mempunyai kumpulan dari hadis-hadis yang sahih gitu ya. Jadi ini pergunakanlah 5 perkara ini. Yang pertama itu adalah muda sebelum tua. Nah ya, ini yang kaitan dengan kita bahas ini. Teologi ini adalah sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Kalau hidup sebelum mati ini maknanya nikmat umur gitu ya. Nikmat umur. Kalau lapang sebelum sempit ini berarti nikmat waktu luang atau nikmat sempat gitu ya. Kalau kaya sebelum miskin ya nikmat diberikan rizki berupa harta. Ya, jadi harta kita ini nanti akan dihisap juga ya. Dan paling lama itu hisapnya karena 2 dari mana dapatnya dan dibelanjakan untuk apa gitu. Jadi dia 2, makanya dia akan paling lama itu. Yang lainnya ya cuma 1, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, dan seterusnya gitu. Nah ini konsep teologi karena ini masuk dalam ranah akidah, masuk dalam ranah keyakinan kita, tauhid tentang bahwa perkara sehat ini bukan perkara yang remeh-temeh dalam pandangan Islam. Dia adalah satu nikmat yang harus dipertanggungjawabkan kelak di yaumul qiyamah gitu. Nah, kenapa tadi saya sebutkan bahwa sehat itu masalah yang fundamental di dalam Islam, bahkan dikatakan nikmat terbesar kedua setelah iman. Itu bisa kita lihat dalam pelaksanaan ibadah puasa misalkan. Kita menggunakan metode namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah maksudnya adalah memahami teks makna dari ayat itu tapi dibalik maknanya. Misalkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman diperintahkan atas kalian untuk berpuasa. Kemudian ayat yang berikutnya itu kan diteruskan wa mangkana minkum maridun, dan ada di antara kalian yang pada bulan itu sedang sakit. Artinya di sini mengatakan bahwa mafhum mukhalafahnya bahwa puasa tidak hanya butuh keimanan, tapi juga butuh kesehatan. Dari mana kita memahami makna kesehatan? Dari kaidah mafhum mukhalafah dari ayat wa man kana minkum maridun. Dan ada di antara kalian pada hari itu atau pada bulan itu sedang sakit. Maknanya jadi balik, berarti puasa itu bisa dikerjakan karena bertemunya keimanan dan kesehatan gitu. Itu adalah menunjukkan betapa pentingnya kesehatan di dalam konteks Islam. Ini adalah doa yang selalu kita bacakan ya pada zikir pagi atau petang ya. Ya Allah sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini dari Abu Dawud ya. Ini juga ada di dalam Kutubus Sittah. Makanya ketika kita membahas tentang Kutubus Sittah itu memang tidak ada bahasan secara khusus ya tentang kesehatan. Maksudnya satu kitab ya tentang kesehatan. Meskipun nanti ada di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di fase berikutnya ya itu sudah mulai ada, misalkan kitab Tibun Nabawi ya itu sudah ada, kemudian kitab tentang Syama'il Muhammadiyah itu yang bicara tentang bagaimana fisik Rasulullah SAW misalkan seperti itu. Tapi secara umum dalam Kutubus Sittah itu ada makna-makna yang itu berkonotasi kepada kesehatan. Nah, bagaimana kemudian definisi sehat menurut WHO ya? Kalau kita bicara tentang standar kesehatan itu adalah kondisi di mana yang bersangkutan itu sehat secara komplit ya.
eh, baik fisik, sosial, mental, ya. Dan tidak hanya sekedar kemudian seseorang itu eh, tidak mempunyai atau kehilangan keupayaan atau istilahnya dia sedang mengalami penyakit ya. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud sehat secara komplit itu sebetulnya adalah mereka yang mengalami kondisi yang kita sebut sebagai wellness atau bugar gitu. Kalau kalau hanya sekedar sehat itu masih fisik, tapi kalau bugar itu sudah komplit ya, seluruh aspek gitu ya. Termasuk sebetulnya kalau menggunakan definisi yang kedokteran Islam itu dimasukkan kesehatan spiritual juga. Kesehatan spiritual itu kesehatan yang dibentuk oleh sebab yang bersangkutan itu mempunyai kesadaran akan hubungannya dengan Allah atau kita sebut sebagai hidroksilabilah. Nah, itu orang yang spiritualnya sehat gitu. Artinya dia punya hubungan hablum minallah yang sangat kuat gitu. Nah, itu dalam definisi yang ada di dalam kedokteran Islam. Kalau ini kan secara umum ya. Nah, anggaplah tubuh kita itu kalau disebut sebagai sehat yang holistik, yang komplit, itu adalah kesehatan yang bersifat harmoni gitu ya. Jadi ya pikiran kita sehat, hati kita sehat, ya mental kita sehat, sosial kita sehat gitu ya. Kejiwaan juga sehat gitu. Nah, itu berarti terjadi satu harmonisasi di dalam sistem tubuh kita. Karena sejatinya manusia tidak hanya tersusun dari satu jenis materi fisik saja, tapi dia juga ada materi-materi yang bersifat non fisik ya. Seperti kejiwaan itu kan non fisik ya. Mental itu juga non fisik atau emosional. Dan itu semuanya harus dikondisikan dalam keadaan yang harmoni. Itu yang disebut sebagai kesehatan yang paripurna. Nah, mari kemudian kita lihat dalam konteks penyusun dari tubuh kita yang sesungguhnya. Ini untuk memahami fakta penciptaan, ya. Ketika Allah mengatakan, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhanas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan di situ secara jelas. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti di situ ada kata al-khaliq ya, ada kata pencipta. Nah, sebetulnya apa sih unsur penciptaan yang ada di dalam diri kita secara material ya? Dan disinilah nanti kita bisa melihat fakta-fakta penciptaan itu ada kalanya kemudian mengalami ketidakharmonisan dalam arti begini, susunan DNA seseorang yang kemudian berbeda secara umum kemudian menimbulkan adanya satu penyakit genetik. Jadi jelas itu adalah konsep teologi sakit harus masuk, bahwa ada di antara manusia yang mengalami masalah struktur DNA atau kromosomnya itu berbeda dengan keumumannya. Misalkan pada penyakit talasemia, misalkan penyakit hemofilia, misalkan hemofilia itu darahnya sulit membeku ya, sulit menutup ya, jadi dia bleeding gitu. Tapi kalau thalassemia sel darah merahnya bentuknya bulan sabit, bukan bulat gitu ya, bukan oval gitu. Nah, itu disebabkan karena faktor genetik gitu. Terus nanti ada lagi penyakit diabetes tipe 1 misalkan. Jadi perkara-perkara ini harus dilihat dalam konteks teologi. Berarti itu masuk dalam konteks qadha dan qadar gitu. Itu harus diyakini yang seperti itu. Karena kita memahami sesungguhnya tubuh manusia ini tersusun dari suatu pola
yang kita sebut mulai dari struktur paling kecil tubuh kita ini adalah atom. Ya, kemudian dari susunan atom ini menjadi molekul yang disebut sebagai DNA. Kemudian dari susunan DNA ini menjadi sel. Ya, dari sel menjadi jaringan. Dari jaringan menjadi organ. Dan dari segala susunan organ itu menjadi tubuh kita, gitu. Jadi ini dari sini yang harus kita pahami, sebab nanti kalau bicara tentang teologi sakit, kita akan mendapatkan beberapa fakta yang itu benar-benar ada di masyarakat, ya, tentang beberapa orang yang mengalami kelainan struktur DNA-nya sehingga menimbulkan suatu manifestasi klinis penyakit genetik kayak tadi yang saya sampaikan gitu. Bagaimana kemudian bicara tentang teologi sakit? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ajib An-Nabawi, beliau menjelaskan bahwa penyakit itu ada dua macam, ya, yaitu penyakit hati dan jasmani, atau penyakit rohani, ya, dan penyakit jasmani. Nah, keduanya ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Nah, ini yang saya maksudkan yang terkait dengan jasmani. Di dalam pasangan basa yang kita sebut sebagai base pair, ya, pasangan basa, yang itu akan menyusun satuan unit terkecil yang kita sebut sebagai DNA tadi. Ada kalanya susunan basanya itu tidak harmoni gitu, tidak serasi, sehingga disitulah kemudian timbul yang disebut manifestasi klinisnya adalah penyakit genetik. Nah, kalau seperti itu ya itu dianggap sebagai takdir, ya, sebagai kodok dan koder gitu. Karena kita tidak pernah meminta sebetulnya. Kita tinggal lahir begitu dan kemudian membawa satu susunan DNA yang tidak harmoni gitu, ya. Ini biasanya penyakit-penyakit genetik ini ya nanti terapinya juga pakai terapi genetik. Soalnya banyak yang tanya ke saya, Pak, kalau hemofilia atau talasemia itu ada nggak herbalnya gitu. Nah, ini kalau sudah mengikuti kuliah pagi ini, ya, kelas pagi ini, Quranic Healing, itu jadi tahu gitu, bahwa setiap kondisi itu ada solusinya masing-masing. Kalau ini kelainan genetik, ya terapinya adalah terapi genetik gitu, ya, bukan terapi menggunakan herbal. Herbal hanya bersifat simptomatis saja gitu. Kemudian penyakit juga bisa disebabkan karena teori radikal bebas. Dan ini teori ini yang sekarang banyak dikaji. Oleh karena ini berkaitan dengan konsep One Health. One Health itu kesehatan manusia itu ditentukan oleh kesehatan asupan makanan yang bersumber dari hewan dan juga kesehatan lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Kalau kita banyak berada di wilayah yang syarat dengan polusi, ya tentu saja kemudian kita menjadi mudah jatuh sakit atau kemudian timbul penyakit kanker. Ini saya ada faktanya sih, ya, wakiin istilahnya, ya, fakta itu waki. Wakinya itu begini, ada satu pasangan suami istri di mana suaminya itu merokok. Suaminya nggak kena kanker paru-paru, tapi istrinya yang kena dan bahkan kemudian meninggal. Nah, seperti itu. Ini sebagai pemahaman kita bahwa ya si istri itu banyak terpapar dengan radikal bebas yang berasal dari asap rokok yang dibuang lah istilahnya, disebut oleh suami yang perokok gitu. Nah, jadi hampir sebagian besar penyakit orang kekinian itu kalau dia nggak bersumber dari lingkungan, ya mungkin bersumber dari makanan itu. Intinya seperti itu. Kemudian sekarang juga banyak marak kanker kulit,
misalkan. Itu ternyata memang itu banyak terpapar oleh sinar UV, ya, dari sinar matahari tentu. Sehingga kemudian terjadi mutasi pada kulitnya. Jadi ini sebagai contoh bagaimana teori tentang sakit yang itu disebabkan oleh adanya satu radikal bebas. Kemudian berikutnya itu adalah gangguan pada sistem imun. Ya, gangguan pada sistem imun. Mestinya sistem imun kita itu berada pada kondisi yang optimal ya, dan seimbang atau balance. Tapi ada kalanya sistem imun kita ini terlalu kuat, yang kita sebut sebagai autoimun. Nah, autoimun itu adalah salah satu contoh disebabkan oleh faktor kelainan genetik gitu. Di dalam susunan bahasa base pair tadi, pasangan bahasanya itu berbeda dengan keumuman orang-orang pada umumnya gitu ya. Nah, itu menyebabkan yang bersangkutan kemudian autoimun, menyebabkan imunnya terlalu kuat ya, kemudian menghantam organ itu sendiri. Ini yang banyak kita lihat kaitannya dengan overreaction dari imun kita. Ada yang sifatnya internal yang disebut autoimun, atau yang eksternal yang disebut sebagai reaksi alergi gitu. Tapi ada juga kondisi di mana imunnya itu turun, ya, cenderung mengalami penurunan. Ini juga gangguan ini juga masalah dalam konsep teologi sakit ya. Misalkan kondisi-kondisi seseorang yang kena penyakit kanker, termasuk di situ ada penyakit-penyakit seperti TB ya, HIV dan seterusnya, itu virus ya. HIV itu virus, hepatitis juga virus. Atau kemudian dia dalam keadaan terinfeksi, terinfeksi oleh mikrobiota patogen ya. Nah, maka kalau kita lihat dalam konteks tadi infeksi, itu memang ada agen, ada host ya, dan ada lingkungan atau environment. Maka tadi saya katakan One Health itu memperhatikan juga faktor lingkungan ya. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko yang terkaitan dengan penyakit kardiovaskuler. Ya, ini juga konsep kalau kita lihat tentang teori sakitnya adalah masalah yang berkaitan dengan darah yang disebut sebagai CPS. CPS itu causative pathological substance. Ya, seperti ada trigliserid, ada LDL, ya, dan seterusnya. Itu adalah CPS namanya. Nah, sistem fisiologi kita itu ada 11 kurang lebih. Dan setiap sistem fisiologi dalam konsep sakit itu bisa mengalami kondisi abnormal, ya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saya kasih contoh, misalkan dalam sistem pencernaan, itu mulai dari mulut kita sampai anus, itu kalau dihitung ada hampir kisaran sekitar 10 atau sampai 15 jenis penyakit. Mungkin ada GERD, ada gastritis, ada IBS ya, kemudian ada iritasi pada usus halus, kemudian peradangan pada usus buntu dan seterusnya, sampai kemudian tumor usus, tumor anus atau rektum ya, kemudian wasir dan seterusnya. Itu baru dalam satu sistem ya. Nah, ada lagi nanti sistem pernafasan, ada lagi nanti sistem reproduksi, ada lagi nanti sistem ekskresi kayak batu ginjal misalkan ya. Jadi bisa dibayangkan dalam konsep sakit ini semua potensi keabnormalan, jadi abnormalitas
itu bisa terjadi pada setiap sistem fisiologi kita. Yang ada 11 sistem fisiologi ini masing-masing bisa mengalami kondisi sakit. Nah, jika seseorang itu mengalami kondisi sakitnya itu lebih dari satu, baik itu dalam satu sistem fisiologi yang sama, misalkan gastritis, terus kena wasir, kena batu empedu, itu dalam satu sistem yang sama, atau beberapa sistem yang lain. Nah, yang demikian disebut kondisi yang namanya komorbid, gitu, komorbid. Jadi setiap manusia itu sangat mungkin terjadi komorbid. Nah, ini data manifestasi klinis yang kami dapatkan. Rata-rata orang itu tidak hanya mengeluhkan satu penyakit, enggak. Dia bisa sampai 5, bahkan bisa sampai 11, maaf 15 gitu. Dari berbagai sistem fisiologi ini gitu loh. Oke, ini konsepnya. Nah, mari kemudian kita menginjak kepada bagaimana konsep berobatnya gitu. Usama bin Syarif berkata, di waktu saya beserta Nabi Muhammad SAW, datanglah beberapa orang Badui. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, apa kami mesti berobat? Jawab beliau, ya. Wahai hamba Allah, berobatlah kamu. Saya mau baca yang gini. Allah tidak mengadakan penyakit, melainkan dia adakan obatnya. Likuli da'in dawaun. Kecuali satu penyakit. Tanya mereka, penyakit apa itu? Tua. Ikut Ya. ini. Jadi kalau tua kan nggak ada obatnya. Maka saya selalu bilang apa bedanya awet muda dan awet tua gitu ya. Kalau awet muda itu gak tua-tua, kalau awet tua gak mati-mati, itu hanya sebuah apa intermezzo saja ya. Tapi prinsipnya tua itu nggak ada obatnya. Ya kalau orang sudah tua ya akhirnya dia akan mati. Itu sebagai sebuah siklus kehidupan sunatullahnya. Dan kita sudah paham tentang hukum 1%. Jikalau usia seseorang telah mencapai 30 tahun, maka setiap penambahan 1 tahun umurnya, fungsi tubuhnya itu akan turun 1%. Nah, turunnya itu berarti terjadi ketidaknormalan tadi. Nah, itu pada sistem yang mana? Nah, itu terserah Allah istilahnya kalau kita bicara teologi sakit loh ya. Ya terserah Allah, mungkin memberikannya ada di sistem pencernaan, mungkin selain sistem pencernaan diuji juga ada di sistem pernafasan, misalkan seperti itu. Nah, itu konsep teologinya gitu ya. Eh, Kenapa seseorang itu eh, menderita banyak penyakit pada dirinya gitu. Ya, itu salah satunya itu ketentuan Allah. Namun juga harus dipahami bahwa ada hubungan antara tadi yang saya katakan kualitas hidup kualitas lingkungan hidup dan kualitas makanan. Nah, itu juga menjadi dasar bahwa yang bersangkutan itu mempunyai kondisi tubuh yang baik atau tidak itu dilihat dari dua hal tersebut. Abu Darda berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit serta obat dan diadakannya bagi setiap penyakit itu obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah kamu berobat dengan yang haram. Jadi sebisa mungkin memang tadi sudah saya sampaikan kalau kita sudah memahami tentang konsep teologi sehat dan sakit, ikhtiarnya itu juga harus benar gitu. Jangan menggunakan cara-cara yang salah, misalkan menggunakan benda-benda atau ini yang haram, padahal yang halal masih banyak gitu. Atau menggunakan metode-metode yang menyalahi akidah gitu. Padahal yang sesuai dengan syariat itu masih banyak gitu ya. Yang nanti kita bahas sebentar lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan Dia telah menurunkan buat penyakit itu penyembuhannya. Maka berobatlah kamu. Ini dari Nasai dan Hakim. Lalu bagaimana pendapat para imam mazhab? Ini tadi kan pendapat hadis-hadis yang diriwayatkan dari para imam hadis ya. Sekarang bagaimana pendapat dari imam mazhab? Ini yang paling masyhur di Indonesia itu Imam Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i maksud saya. Beliau mengatakan janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama.
Dan juga tidak ada dokter atau ahli kesehatan lah ya yang memberitahukan mengenai keadaan atau kesehatan badanmu. Ini di dalam adab Asy-Syafi'i ya. Secara jelas Imam Syafi'i sangat menaruh perhatian tentang pemilihan tempat di mana kita akan tinggal atau berdomisili. Ya, sebisa mungkin dekat dengan ulama dan dekat dengan orang-orang yang tahu tentang kesehatan. Supaya kalau ada masalah apa, kita bisa menanyakan. Kalau ulama itu menunjukkan perkara yang hak dan yang batil, kalau ahli kesehatan menunjukkan kondisi sehat atau kondisi sakit. Jadi dua-duanya itu adalah kita sebut sebagai lentera umat, ulama dan juga ahli kesehatan. Itu adalah lentera umat karena dia yang memberikan atau menyinari kehidupan dengan fatwanya atau fatwa tentang kebenaran dan fatwa tentang kesehatan. Gitu. Lalu Imam Syafi'i juga berkata masih di dalam pernyataannya beliau, saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal haram ya. Ini kan berarti ilmu yang berkaitan dengan konteks syariah ya. Yang lebih berharga selain ilmu kedokteran, akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita. Ahli kitab itu masuknya Yahudi dan Nasrani. Gitu. Lalu Imam Syafi'i juga mengatakan ilmu kedokteran itu atau yang sejenis dengan itu, ada ilmu kedokteran itu ya, ada kefarmasian, ada perawatan dan seterusnya, kebidanan dan lain-lain ya. Itu sebagai ilmu syar'i. Nah, ini pendapat imam mazhab loh ya, bukan pendapat saya gitu. Kalau pendapat saya jangan langsung dipercaya gitu. Ini pendapat seorang imam mazhab. Beliau mengatakan ilmu seperti tadi, ilmu kesehatan, kedokteran dan seterusnya itu adalah ilmu syar'i. Umat Islam telah menyanyiakan sepertiga ilmu kedokteran dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat beliau dan terbukti memang sampai saat ini ya. Teman-teman saya yang ada di medis itu mengatakan jumlah rumah sakit yang Nasrani itu lebih banyak daripada yang Islam. Kemudian Syekh Muhammad Asy-Syinkiti ya, beliau mengatakan menuntut ilmu atau ilmu syar'i itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bayangkan ya. Nah, ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, mungkin juga ilmu tentang kesehatan tradisional itu dikelompokkan oleh Imam Syafi'i sebagai ilmu syar'i gitu loh. Bedanya kalau ahli-ahli dokter, medis dan sebagainya, apoteker dan sebagainya tadi, itu dia memfatwakan dalam bidang kesehatan. Sedangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan halal haram dan seterusnya itu adalah ilmu-ilmu untuk menfatwakan tentang kebenaran, tentang hak gitu. Perkara yang hak gitu. Kalau di Al-Qur'an kan disebut sebagai hak dan batil ya, halal haram itu sebagai Al-Furqan gitu. Berarti fatwa tentang Al-Furqan gitu. Itu wilayahnya ulama ya, kiai, mubaligh ya dan seterusnya. Tapi wilayahnya dokter ya, perawat, apoteker, penyiar tradisional dan seterusnya itu wilayah fatwa di bidang kesehatan. Dan dua-duanya menurut Imam Syafi'i dikelompokkan sebagai ilmu syar'i. Ini luar biasa loh. Jadi berbahagialah ya Bapak Ibu yang berminat untuk mendalami bidang ilmu-ilmu fatwa tentang kesehatan, karena menurut Imam Syafi'i itu disejajarkan dengan kelompok ilmu para ulama yang kaitannya dengan fatwa tentang hak ataupun batil tadi. Dan di sini pendapat Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, orang yang mengerjakan sholat sunnah dan semisalnya tidak ada yang merasakan manfaatnya kecuali dirinya sendiri. Sedangkan ilmu yang kita pelajari, misalkan ilmu tentang herbal, ilmu tentang anatomi, fisiologi, akupunktur, keperawatan, komplementer, misalnya kebidanan dan seterusnya, itu bisa dirasakan oleh orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Bahkan tidak hanya untuk umat Islam, bisa kepada
umat yang lain. Itu konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam konteks muamalah seperti ini tidak usah membeda-bedakan gitu. Karena ini masalah kemanfaatan, masalah yang berkaitan apa yang bisa kita berikan dalam konteks qimatul insaniyah namanya. Qimatul insaniyah itu tujuan kemanusiaan. Itu tidak usah pandang bulu gitu. Pokoknya berikan yang terbaik ya. Mau dia muslim atau non muslim itu semuanya menggunakan prinsip seperti ini. Nah, sekarang bagaimana implementasi atau filosofi praktek pengobatan? Nah, kenyataannya nanti ya saya katakan begini, yang namanya soto ya soto itu kan cita rasanya kan macam-macam dan setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri, punya nilai kesukaan sendiri-sendiri. Ada yang suka soto Kudus, ada yang suka soto lentuk, ada yang suka soto Makassar dan seterusnya. Itu cita rasa ya, preferensi. Sama halnya ya, aliran kedokteran atau kesehatan di dunia ini itu juga saya ibaratkan seperti banyaknya cita rasa dan setiap orang itu akan merasa cocok dengan preferensinya masing-masing. Ada orang yang cocok, saya kalau cocok itu dipijat. Sudah enak saya dipijat. Nah, ada yang begitu. Ada yang, oh kalau saya cukup ditusuk akupunktur misalkan. Oh kalau saya memang harus diobati dengan medis misalkan. Itu namanya preferensi. Nah kenyataannya di dalam implementasinya seperti ini kalau kita berbicara tentang berobat gitu ya, mencari kesembuhan tadi, itu ada yang bersifat materialistik, reduksionis, fragmentatif. Nah, ini fokus pada terapi organ yang sakit saja, yang levelnya sel atau molekul tadi, yang tadi kita gambarkan sebagai material yang menyusun tubuh kita itu tadi ya. Nah, prinsipnya di sini kausa dan efek, sebab dan akibat, kausalitas dan efek. Nah, orientasinya pada proses itu harus ada evidence based medicine. Jadi kalau kita selalu mendengar evidence based medicine, itu yang sifatnya adalah matematis ya. Bukti ilmiah, ada penelitian dengan satu metodologi. Ada landasan teori yang bersifat universal. Ya, biasanya obatnya nanti bisa menggunakan kimia, radiasi, operasi. Lalu teknologinya dengan diagnosis dan terapi canggih biasanya juga berbiaya tinggi. Kemudian dokternya nanti di sini ada tingkat spesialis, umum dulu ya, spesialis, subspesialis ya. Bahkan ada yang subspesialis, konsultan ya, dan seterusnya. Nah, dehumanisasinya adalah pasien sebagai objek bukan lagi subjek. Ini bicara tentang realitas ya, tentang modalitas ini. Nah, ada nanti yang kita sebut dengan pendekatan yang holistik. Di sini fokus terapinya itu individu, jiwa dan raga sebagai satu kesatuan. Nah, prinsipnya di sini unity of disease versus unity of therapy. Itu konsep prinsip-prinsip pengobatan maksudnya. Orientasinya pada hasil bukan proses. Jadi makanya kalau menggunakan pendekatan holistik sebaiknya jangan hanya dilihat parameter misalkan gula darahnya turun, kolesterolnya turun. Kalau yang seperti itu berarti yang ini yang fragmentatif. Tapi yang holistik itu harus dilihat secara keseluruhan yaitu apa? Kualitas hidup. Quality of life gitu. Nah, itu kualitas hidup itu menjadi parameter second atau secondary outcome atau output ya. Nah, kadang di sini tanpa bukti ilmiah, tapi ada dasarnya. Misalkan pakai analogi, pakai empiris, feeling, logika ya, filosofi alam, pengalaman turun-temurun gitu. Nah, obatnya, cara terapinya bisa non-invasif, metode yang sederhana, biasanya biayanya ekonomis. Hasil terapi rata-rata tuntas, tapi tidak bisa cepat. Nah, gitu loh. Maka karakter tidak bisa cepat ini tidak bisa digunakan untuk yang sifatnya emergensi. Itulah yang tadi saya katakan, kita ini tidak selalu kemudian menolak yang bersifat reduksionis atau kedokteran modern,
Lah kalau memang itu dipakai untuk sesuatu yang sifatnya emergensi, ya ya kita pakai yang emergensi lah, karena itu penyelamatan jiwa, save life, gitu loh. Jadi kadang saya itu melihat masyarakat terlalu terpolarisasi gitu ya. Terpolarisasi itu berarti tidak bisa melihat fakta atau tadi yang wakiinya ya, fakta di lapangannya bahwa ini itu harus cepat ditangani cepat. Masa ditangani cepat harus harus menggunakan herbal kan ya nggak pas gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian di situ ada konsep pengaktifan energi atau kalau di dalam TCN namanya Qi ya, ada konsep energi, living force namanya atau vital force. Yang ini tak dapat dilihat tapi bisa meningkatkan daya sembuh sistem imun tubuh. Jadi kalau disebut Qi itu sebetulnya apa sih? Qi itu kan sulit. Mau diukur pakai apa? Mau dilihat pakai rongsen, pakai apa? eh, di 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 X-ray ya nggak kelihatan karena Qi itu sebuah sebuah pola konsep tadi apa namanya pengaktifan energi gitu. Kadang kemudian kita juga kaitkan dengan doa-doa spiritual, yaitu aspek spiritual, kekuatan rohani. Kemudian ada hubungan yang kompleks dengan konsep saraf, hormon, dan sistem imun. Jadi biasanya yang bersifat holistik itu mengkaitkan tiga aspek ini. Diperbaiki sarafnya, kinerja hormon, dan juga sistem imunnya. Nah, kadang juga di sini ada yang berbau supranatural gitu. Makanya tadi dalam konteks kita berikhtiar hati-hati gitu loh. Di wilayah yang holistik ini kadang tercampur yang seperti itu. Maka kitalah yang harus menapis atau memilih gitu. Kalau mau tetap pakai yang holistik ya monggo, tapi harus tetap didasarkan konteks bahwa pendekatan holistik itu tidak bertentangan dengan konteks akidah atau konteks syariah, yaitu tentang halal haram. Dulu pernah viral, ada satu dukun yang cara mengobatinya itu, mohon maaf ya, dengan melakukan hubungan seks dengan pasiennya yang perempuan itu. Ini mana ada konsep pengobatan seperti itu, yang itu disebut sebagai pengobatan alternatif. Ini itu syaiton seperti itu. Jadi jangan mau gitu loh. Diajak hubungan seks dengan harapan itu adalah cara penyembuhannya. Itu syaiton yang seperti itu. Gitu. Nah, ini banyak terjadi di Medan, di Lampung, tempatnya Pak Adnan itu juga pernah diberitakan. Dan akhirnya si itu dibunuh gitu, dicekik gitu. Ini kan ya syaiton tadi ya. Nah, faktor-faktor yang berperan dalam proses penyembuhan ada yang konvensional tadi, ada lewat daya tahan tubuh, itu yang sifatnya holistik ya. Dan kadang di sini juga harus dipahami cara komunikasi itu penting. Cara memotivasi, menumbuhkan semangat hidup untuk sembuh itu jangan dianggap hal sepele itu. Communication skill kita kepada klien atau pasien kita itu menjadi daya dukung untuk kesembuhan, selalu dimotivasi, selalu diberikan kata-kata yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa dan sebagainya. Oh, ibu nggak usah khawatir gitu. Insya Allah ini sembuh dengan izin Allah. Nah gitu-gitu kan. Itu kan semangat itu orang itu. Klien atau pasien kita. Karena kita punya skill atau seni komunikasi yang baik. Gitu. Kepada pasien kita. Nah, bagaimana dengan konsep dosis? Ya, pendosisan. Nah, ini ada dari Ibnu Hajar ya. Beliau mengatakan seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit itu memang berbeda-beda. Ya artinya apa? Ya ini pengobatan itu memang sifatnya personalistik, individualized. Tidak bisa di generalistik gitu. Karena kondisinya kan susunan struktur DNA-nya juga beda, mungkin tingkat stresnya beda, status nutrisinya beda, keluarga beda, lingkungan tempat tinggal dia beda, jadi banyak
banyak aspek yang berbeda. Maka itu disesuaikan dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang bisa dikonsumsi, kedisiplinan, dan daya tahan fisik. Karena obat harus sesuai dengan kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang, maka tidak bisa menyembuhkan dengan total, dan jika dosisnya berlebih dapat menimbulkan bahaya yang lain. Ini sudah dipahami loh oleh para ulama masa lalu, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani ini, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak rasional dalam pengobatan dan sebagainya, nah ini mungkin membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ini, gitu ya. Nah, mari kita lihat figur ilmuwan Islam ya, seperti Ibnu Sina menulis sebuah buku The Canon of Medicine, dan buku ini di Eropa pada abad 12 itu dijadikan sebagai buku pedoman pengobatan yang disejajarkan dengan kitab Injil Perjanjian Lama. Nah, itu kan luar biasa, ditulis oleh seorang ulama cendekiawan ya, yang kemudian mempunyai pengaruh dampak yang luar biasa untuk menyehatkan di daratan Eropa, dan itu kemudian disejajarkan dengan Injil gitu. Padahal Injil itu kitab suci loh ya, kitab sucinya mereka maksudnya. Dan di sini ada 7 prinsip. Nah, inilah yang disebut rasionalitas gitu, atau kita sebut sebagai Seven Doctrine of Avicenna ya. Di antaranya itu ada yang terkait dengan makan dan minum. Ini kan ada ayatnya, fal yang zuril insanu ila tu'ami, adalah manusia itu memperhatikan makanannya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini sebetulnya mengimplementasikan dari spirit ayat-ayat sehat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu ada Ibnu Al-Baitar yang disebut sebagai the great botanist ya. Ini yang saya kasihkan contoh ilmuwan-ilmuwan ini adalah mereka yang telah sukses memahami konteks teologi sehat dan teologi sakit gitu maksud saya. Tidak terjebak dengan paganis, dengan konsep-konsep paganisme. Mencari cara-cara penyembuhan yang irasional, yang dengan menggunakan perdukunan dan seterusnya gitu. Ini ada jurnalnya, bisa dibaca nanti, Ibnu Al-Baitar, The Pioneer of Botanists and Pharmacists ya. Ini kitab-kitabnya banyak sekali yang ditulis oleh beliau. Kitabnya Al-Jami fil Adwiyah Al-Mufroda ya. Ada lagi kitab Al-Jami fil Mufroda Al-Adwiyah wal Agdiyah ya. Ini kitab kedua. Jadi ada 3 kitab yang ditulis oleh beliau. Nah, ini adalah contoh. Kemudian pemahaman tentang essential oil itu juga dari keilmuan yang dikembangkan oleh Ibnu Al-Baitar. Dan ada satu tanaman yang disebut hindiba ya. Ini sekarang ada di daerah Subang ini, tanamannya ini. Namanya sayur andewi. Ini pahit ini. Nah, ini telah diteliti, ternyata dia sebagai anti cancer. Ya, ini oleh peneliti dari mana ini? Turki, dari Turki, Prof. Nil Sari ya, dari Turki tahun 97. Nah, ini zat aktifnya yang sebagai anti cancer. Ini ada di kitabnya tadi, Ibnu Al-Baitar tadi, tanaman ini namanya hindiba ini. Dan ini ada di Subang, kalau di Indonesia ini tempat tumbuhnya ada di Subang. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang yang beriman. Kul huwalilladzina amanu hudaw wasyifaun. Demikian, terima kasih. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak sepantasnya seorang muslim meragukan metode pengobatan nabawiyah. Justru sepantasnya dia menjadikannya sebagai cara pengobatan yang utama. Karena kepastiannya datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. One health, tadi sudah saya sampaikan, kesembuhan itu kesehatan manusia sangat ditopang dari kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Jadi bagaimana sumber makanan yang kita konsumsi, kalau kita sekarang banyak mengkonsumsi makanan dari hewani, protein hewani yang banyak mengandung residu antibiotiknya, ya mungkin saja kemudian kita akan mengalami resistensi. Itu contoh fenomena yang terjadi saat ini gitu ya, terkait adanya fenomena
zoonosis ya, zoonosis ya. Ini contohnya ya, residu antibiotik pada protein-protein dari hewan ternak yang belum di cleansing, belum di clearance, belum dibersihkan. Sudah dipotong hewannya, maka masih ada residu antibiotik dan kemudian dikonsumsi manusia menyebabkan resistensi. Kemudian ini kesehatan lingkungan ya, masalah sampah itu kita masih banyak sekali dan orang tidak memahami bahwa itu bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia ya. Sebagaimana dikatakan, hirup asap hasil pembakaran sampah itu bisa picu kanker. Ini saya cari jurnalnya, ternyata memang ada, yaitu senyawa yang namanya dioksin. Dan ini sudah meta-analisis. Nah, kalau sudah meta-analisis berarti pakai yang konsep kedokteran fragmentatif tadi, yang matematis tadi. Tapi kan membantu kepada kita meyakinkan, oh berarti kalau sering menghirup asap pekat dari pembakaran sampah itu ya bisa saja kita kena kanker paru dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Teologi sehat dan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Kintoko untuk materi terakhir kita ya, itu teologi sehat dan sakit. Ya, izin untuk selanjutnya untuk diskusi tanya jawab ya, mungkin nanti kami batasi beberapa pertanyaan karena terbatas waktu ya. Oke, nanti seperti biasa jika ingin berdiskusi langsung bisa raise hand atau bisa melalui chat Zoom. Oke, yang pertama silahkan Pak Adnan, monggo. Oh, mohon maaf Bapak masih di mute untuk suaranya. Ya, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir, Mas Muhammad. Izin Prof untuk bertanya. Kalau tadi disampaikan bahwasanya ada prinsip One Health tadi yang disampaikan, ada pengaruh dari kesehatan lingkungan dan kesehatan hewan juga kesehatan manusia. Dari sisi kesehatan hewan, bagaimana cara kita sebagai masyarakat awam dan memberikan warning pada masyarakat atau aware kepada masyarakat awam, bahwasanya kan apalagi konsumsi hewani di saat Idul Fitri, Idul Adha itu kan meningkat, kemudian rehat pemotongan hewan itu. Maka bagaimana untuk kita mengeliminir atau meminimalisir untuk residu antibiotik tadi pada hewan? Karena tidak dipungkiri, mungkin Prof juga tahu di banyak apotek di Indonesia itu kadang-kadang malah peternak hewan itu lebih pintar dari para tenaga medis, kesehatan, bahkan apoteker untuk menyembuhkan penyakit pada hewan, dan itu ternyata antibiotik yang otomatis menimbulkan residu pada hewan tersebut. Nah, bagaimana untuk antisipasinya untuk minimalisasi dampaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada hadis yang saya sampaikan, mohon di revisi jika tidak tepat. Ada hadis yang dikatakan bahwasanya likulidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, bagaimana dengan beberapa penyakit yang sekarang itu ternyata belum ada obatnya? Itu apakah memang Allah tutup tabirnya sementara sampai nanti manusia ikhtiarnya maksimal, atau memang itu sebagai ujian atau peringatan bagi manusia? Mohon pencerahan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lahir di tahun 70-an akan betul-betul mengikuti proses perkembangan teknologi informasi. Dari mulai mesin ketik, komputer Pentium 1, Pentium 2, dan seterusnya sampai Core 2 Duo sampai sekarang, sampai kemudian HP yang pager, dulit-dulit gitu, sampai sekarang pakai layar sentuh dan seterusnya. Itu gambaran likulidain dawa ini seperti itu, Pak Adnan. Berarti bukan ditutup oleh Allah, ya memang belum ketemu saja. Tapi keyakinan kita sebagai, ini kan konsep teologi sehat dan sakit tadi, ya kita harus tetap berikhtiar, berikhtiar untuk terus mencari. Ya mungkin nanti pas yang kesekian kita ikhtiar Allah temukan. Sebagaimana Thomas Alva Edison itu kan mencoba terus trial sampai 1000 kali, tapi yang ke 999 itu gagal terus. Seandainya dia putus
putus asa, maksudnya menghentikan eksperimennya di satu langkah lagi, dia tidak akan menerangi dunia saat ini, gitu. Ya artinya ya ikhtiar, ya tentu ikhtiar, berdoa, mohon petunjuk kepada Allah gitu loh. Karena ada ilmu-ilmu yang mungkin saja itu Allah tunjukkan tidak lewat jalur secara material tadi, logik. Nah, ada saja ilmu-ilmu yang bisa sampai kepada seseorang itu lewat jalur yang tidak sebagaimana biasanya. Ini saya eh, apa banyaklah cerita-cerita tentang eh, orang-orang yang diberikan petunjuk untuk melakukan ini itu, kayak digerakkan gitu. Akhirnya dia bisa menemukan molekul sebagai biomarker target terapinya, misalkan seperti itu. Nah, itu bukan ditutup, tapi memang belum apa Allah belum belum menemukan, maksud saya eh, mentakdirkan untuk itu ditemukan. Tapi keyakinan kita sebagai itu kan janji Allah ya lewat lisan Rasulullah ya. Likulidain dawa itu kan janji Allah lewat lisan Rasulullah. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mengingkari janjinya. Itu keyakinan kita kan seperti itu. Itu kan masalah teologi sekali lagi. Itu masalah keyakinan ya. Kemudian yang terkait dengan tanam hewan ternak itu betul sekali. Ini yang diprihatinkan di dunia kesehatan saat ini, bahwa penyumbang resistensi antibiotik itu yang terbesar dari dunia peternakan. Dan clearance, pembersihan antibiotik dalam tubuh hewan ternak itu mestinya dilakukan setelah disuntikan itu, kemudian didiamkan si hewan itu selama lebih kurang 2 minggu gitu. Supaya itu clearance dulu, hilang gitu, baru dipotong. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita juga tidak tahu. Maksud saya itu edukasi sebetulnya. Konsumen kan nggak tahu. Wong konsumen andai kata ya, itu si penjual eh, penjual apa daging daging ayamnya, ayam-ayam tiren gitu mati kemarin gitu kan, itu aja kita nggak tahu gitu loh, bahwa itu haram ya kan, tapi kan kita nggak tahu, berarti hukum itu dikenakan kepada siapa, si penjual. Maka sebaiknya di dalam hukum Islam itu al aslu fil asya al aslu fil af'al taqayyidu bil hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi seorang penjual ayam, daging ayam itu harus beriman kepada Allah gitu loh. Kalau enggak, hati-hati, yang kena dampaknya masyarakat, nggak tahu dia dikasih ayam tiren itu nggak ngerti. Termasuk ayam yang habis disuntik antibiotik terus dipotong. Ya kita nggak tahu Pak. Tapi tahu-tahu nanti terjadi resistensi. Kayak sekarang amoksisilin itu sudah nggak mempan, banyak yang nggak mempan. Sekarang udah pakai koamoksiklaf. Sudah ditambah asam klavulanat. Nah, kan begitu. Ini fakta ya. Waki namanya, fakta itu wakiin. Jadi menghukumi sesuatu itu di dalam Islam itu harus memahami faktanya dulu secara detail supaya tidak meleset hukumnya itu. Demikian ya Pak Adnan. Oke, baik. Selanjutnya silahkan dari Bu Dewi Endah ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bu Dewi, silakan. Oke, izin bertanya. Saya mau minta pandangan untuk materi yang kemarin. Kan penyakit berasal dari darah, maka penyembuhan dengan cara bekam atau herbal. Nah, kali ini saya ingin konsul tentang putra saya yang itu, Prof. Seperti tulang belakangnya itu kalau rukuk itu nggak bisa sempurna, nggak bisa lurus. Nah, itu saya sudah berusaha terapi di daerah saya sini, di rumah sakit sini itu terapi selama hampir rujukan habis belum sembuh. Terus akhirnya dirujuk ke ortopedi Solo itu karena jauh kan juga nganu juga nggak Prof. Nah, untuk kebetulan ini saya ada informasi tentang pengobatan alternatif PAZ Al-Kasau. Itu
kan kalau saya lihat kan juga terinspirasi dari gerakan Nabi Ayub surat Asad 42. Apakah boleh Prof saya ikhtiar dengan pengobatan alternatif itu setelah medis sudah saya lakukan kepada putra saya? Ya, Subhan Prof. ya, nggih, Bu Dewi. Ya boleh Bu, karena kita lihat itu tidak ada unsur kesyirikan ya. Eh, Tadi yang saya sampaikan bahwa Rasul itu diutus itu untuk membersihkan metode-metode pengobatan yang itu terpengaruh dengan peradaban sebelumnya, seperti paganis Mesir kuno. Kemudian ada peradaban Persia yang itu kaum Majusi. Ada peradaban Babilonia itu kalau sekarang ya Irak itu dan seterusnya. Tapi jangan salah, Rasul juga tetap membolehkan beberapa pengobatan, di antaranya itu adalah dengan kustul hindi. Itu sebelumnya kan sudah ada interaksi perdagangan lewat jalur sutra antara mana itu Himalaya ya, produk itu kan kustul hindi itu ada aslinya dari Himalaya sebetulnya. Itu sampai ke Jazirah Arab gitu. Artinya dari sini kita memahami bahwa ikhtiar itu tetap bisa dilakukan dan terus bisa dilakukan. Nanti yang paling tepat itu mengikuti hukum itu likulidain dawaun. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat itu sudah mengenai penyakit, maka sembuhlah dia dengan izin Allah. Nah, pertanyaannya, oh sudah ke dokter ini, dokter itu, kok belum ada perbaikan? Ya jangan putus asa gitu. La tai asu ya, jangan berputus asa, mirauhillah dari rahmat Allah. Terus berikhtiar dan berdoa. Nah, dalam proses ikhtiarnya itu jangan menggunakan cara-cara yang tadi yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Jadi bagian dari ikhtiar sendiri itu adalah bagian yang menurut Imam eh, mazhab itu ada dua pandangan. Ada yang dikatakan sunnah, seperti Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah, tapi ada yang hambal itu mengatakan mubah gitu. Mubah itu ya boleh. Kalau sunnah kan sangat dianjurkan untuk terus melakukan ikhtiar. Nah, seperti itu Bu Dewi. Jadi PAZ itu tidak tidak menyalahi dalam konteks ini. Artinya secara akidah itu dia boleh seperti itu. Walaupun izin dari karena kan sebenarnya belum ya Prof kalau itu anu nggih. Tapi bismillah untuk biar dilakukan yang terbaik buat si kecil gitu. Ya, ya, mana yang terbaik? Kalau tadi kayaknya memang itu bukan kaitan dengan darah ya, karena tulang kan ya. Tulang mungkin maaf ya ada yang agak bengkok lah atau apa gitu. Nah itu kalau tadi sudah ke ortopedi secara rasional itu sudah kepada ahlinya. Ini dalam konteks tadi kedokteran konvensional. Tapi kalau Iya. kesehatan holistik mungkin saja itu bisa membaik, tapi justru bukan dari tangannya seorang dokter. Oke. Mungkin saja Karena kalau gitu. disuruh operasi saya gak berani takut Pak. Ya, kalau mengambil keputusan eh, menyetujui atau tidak itu hanya pasien dalam informed consent. Kalau tidak ditandatangani ya dokter nggak akan melakukan. Prinsipnya seperti itu. Begitu Mbak Dewi, kayaknya udah semakin Terima paham kasih dan Prof. oke, semoga pertemuan yang keempat ini sudah mengkristalkan apa yang kita maksud dengan tibu nabawi itu. Supaya kita semakin yakin bahwa tibu nabawi itu bisa berdampingan kok dengan konvensional gitu loh. Bisa kok bareng-bareng kita holistik gitu. Bisa kok bareng-bareng kita kombinasi gitu. Dilihat konteksnya. Yang penting yang dipegang adalah tadi eh, kalau sesuatu itu harus bersifat cepat, reaksinya tanggap responnya yaitu pakai konvensional kalau itu ya kan. Tapi kalau mau tuntas ya pakai holistik, pakai yang alternatif. Nah, gimana kalau dikombinasi? Nah, kan lebih bagus kalau dikombinasi berarti responnya cepat, tapi nanti habis itu di alternatif atau di holistik berarti lebih tuntas gitu. Nah, kan akhirnya begitu. Jalan kita itu akhirnya bisa seiring sejalan harmoni gitu. Kurang lebihnya begitu. Ya, nggih, Silakan, Bapak. masih ada atau Eh, sudah cukup? nggih.
Masih ada lagi nih Bapak. Ya, ini berarti Nggih, tiga ini aja ya, karena habis ini juga nanti ada jam 10. Silakan nggih. Bapak Ibu yang mau promil, para bumil, yang mau promil, Bu Dewi mau promil lagi, silakan nanti ikut di jam 10 ya. Nggih. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan dari Bu Yus Dewi Kartika ya. Eh, Cara detoks residu di tubuh, caranya bagaimana, Prof? Air? Ya, ya itu eh, yang paling gampang ya memasukkan unsur pigmen ya, pigmen alami ya dari tumbuh-tumbuhan atau dari apa namanya sayuran, buah-buahan atau dari herbal ya. Selain pigmen memasukkan unsur apa itu namanya antioksidan ya yang sangat tinggi ke dalam tubuh kita gitu. Itu cara detoksnya. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang mengalami kondisi degenerasi selnya itu lebih cepat rusak karena memang asupan pigmennya itu kurang. Dari mana itu bisa kita konversi dari asupan buah sayur sayur harian per kapitanya itu kurang sekali. 92,5% penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun itu kurang asupan sayur dan buahnya. Artinya asupan pigmennya juga mesti kurang gitu. Nah, makanya dia lebih cepat mengalami penuaan atau degenerasi disebabkan karena toksin yang ada di dalam tubuhnya yang semestinya itu harus didetoks. Seperti itu. Lanjut. Oke, Bapak. Ini ada satu pertanyaan terakhir atau dicukupkan, Pak? Sudah cukup. Ya, dua ini kita cukupkan. Dua ini Baik. sekaligus. Satu lagi nih, Pak, berarti. Dari macam-macam kesehatan spiritual, fisik, mental, sosial, yang mana yang utama, Prof? Karena banyak kasus penyakit penyebab dari psikis. Apakah itu benar? Penyebabnya adalah psikis. Ya, banyak teori ya. Kalau secara psikis ya mengatakan 80% penyakit itu dari psikis. Kalau secara sistem pencernaan atau kesehatan pencernaan 90% penyakit itu dari pencernaan. Kalau boleh saya buat logika menurut konsep Tibu Nabawi itu sehatkan ususmu, sehatkan darahmu dan sehatkan nafasmu. Itu aja yang kita jaga. Jadi kalau ada penyakit pada saluran pencernaan, pada penyakit sistem peredaran darah, kemudian ada penyakit pada penafasan, segera itu ditangani dulu gitu. Dan pertanyaannya mana yang lebih penting gitu. Ya, itu dulu diutamakan gitu. Karena eh, dari sistem pencernaan lah kita mendapatkan asupan nutrisi. Dari sistem pernafasan lah kita mendapatkan oksigen ya. Dan dari sistem peredaran darah lah kita akan nutrisi dan oksigen itu akan diedarkan ke seluruh sel atau organ di tubuh kita. Sehingga kalau itu tiga-tiganya mengalami masalah, problem, ya sudah, itu tinggal tunggu waktu. Biasanya nanti ada satu titik di mana tubuh tidak bisa lagi mengkompensasi atau mengakomodir kondisi-kondisi ketidaknormalan dan disitulah kemudian terjadinya namanya disease stage. Jadi kondisi kemudian orang itu sakit, itu jatuh sakit. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita ini memberi banyak manfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih diberikan kesempatan bertemu Ramadan tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum. Gintoko dan juga peserta. Izin mungkin sekitar 1 menit kita dokumentasi mungkin Ibu dan juga Bapak sekalian yang bisa on cam untuk Ya, kegiatan monggo kita. Bapak Ibu. Ayo bisa on cam semuanya kameranya di on cam kan. Ayo yang masih off cam agar dinyalakan kita dokumentasikan ya kegiatan kita ya. Nanti kami kirimkan untuk screenshotannya ke grup. Oke, silahkan Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu peserta kelas Quranic Healing ya. Oke, sudah bisa on cam. Oke, baik. Masih banyak yang off cam ya, tapi tidak apa-apa. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke.
Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terakhir lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kegiatan kita kajian spesial ya bulan Ramadan, kelas Quranic Healing yang kami selenggarakan ya dari Pondok Pesantren Abdurrahman Ali, yang disampaikan mulai dari pertemuan 1, 2, 3 dan terakhir dari narasumber yang terhormat Profesor Asosiat Dr. Apoteker Kintoko ya Magister of Science. Semoga ilmu yang disampaikan, materi, informasi yang disampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Saya mewakili panitia, narasumber, dan juga saya pribadi apabila selama kajian kita ya, kelas kita dari awal sampai terakhir eh, banyak kekurangan dan kesalahan dalam memandu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta, pada narasumber, dan juga kepada Bapak Ibu sekaliannya yang masih tetap hadir ya sampai kegiatan kita di akhir di bulan suci Ramadan ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu di bulan suci Ramadan di tahun depan ataupun di pertemuan kajian selanjutnya bersama narasumber kita. Kami akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Hamdik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Kami informasikan nanti untuk materi, link YouTube, eh, dan juga sertifikat kami akan kirim segera. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kintoko. Pak Rojab, makasih. Oke, sama-sama ya, Pak. Monggo silakan yang ada